Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anissa. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan selalu, rezeki yang berlimpah dan hidup yang berkah. Dalam saat ini aku ingin share pengalaman adikku yang kisahnya ini patut bisa kita contoh dan juga bisa kita renungkan kesalahan dari seseorang yang atas pertolongan Allah dan hidayah Allah adikku bisa tertolong. Kisah ini dimulai ketika adikku itu berjualan di masa pandemik, yang tentunya di masa pandemik itu semua serba susah ya. Saat itu tahun 2020, saat awal-awal pandemik, semua banyak ditutup dan tokonya pun ditutup. Tokonya dia jualan baju, dia berjualan baju wanita, pakaian wanita, dan dia berjualan di sebuah ruko yang di bawahnya dijadikan toko dan di atasnya dijadikan tempat tinggal. Dan saat pandemik itu dia hampir tidak mendapatkan income sama sekali, karena walaupun tokonya boleh dibuka, tidak ada orang yang keluar untuk membeli pakaian karena semua saat itu sedang dalam keadaan susah. Jadi sangat susah bagi masyarakat juga kita untuk membeli bahan yang tidak pokok ya, kecuali bahan baku utama, bahan makanan. Dan karena hal itu adikku terus berputar untuk gimana mencari rezeki, dan alhamdulillahnya setelah beberapa bulan pandemi dia struggle, dia berjuang untuk bisa paling nggak bisa memberi makan istri dan anaknya, karena saat itu istrinya sedang mengandung anak yang kedua. Akhirnya Allah memberikan jalan untuk bisa membuka toko di sebuah mall. Ya, membuka toko di sebuah mall dalam keadaan pandemik. Ya, saat itu adikku ditawarkan sebuah toko di salah satu mall di Yogyakarta, dan dia ditawarkan untuk bisa menempati salah satu toko tersebut karena saat pandemik ini toko yang dulu menyewa tempat tersebut mengcancel dan akhirnya memberikan kepada adikku dengan harga yang murah, tentunya harga yang berbeda, bukan dari harga sewa toko seperti biasanya. Karena hal ini adalah kesempatan buat adikku, walaupun adikku itu berasa tidak mampu, tapi akhirnya dia mencoba join dengan temannya, dan dia menawarkan kepada seorang teman yang kita sebut saja temannya bernama D, dan adikku itu kita sebut saja bernama A. Jadi adikku ini, si A, mengajak temannya si D untuk membuka toko bersama, untuk joinan, dan dibuka untuk berdua, yang sebelah kiri atau sebelah adikku, yang sebelah kanan untuk temannya. Jadi posisi toko sebelah kiri, kelihatan pajangan sebelah kiri itu untuk adikku dan sebelah kanan untuk temannya si D itu. Nah, dalam kurun waktu semua berjalan lancar alhamdulillah, tapi ya pendapatan walaupun tidak terlalu bagus, tapi alhamdulillah patut disyukuri, karena dengan hasil toko ini adikku bisa paling nggak bisa membayar sewa toko, joinan dengan temannya si D ini, dan paling nggak juga adikku bisa menafkahi keluarganya, tidak seperti di awal pandemik yang semua serba susah, yang adikku juga nggak tahu kadang harus memberi makan istrinya dengan
makanan apa karena dia hampir tidak mempunyai uang sama sekali saat itu. Ya sangat menyedihkan ya. Aku rasa saat pandemi itu semua banyak yang merasakan hal yang sama, merasakan kepedihan itu. Dan tapi ada yang aneh karena si temannya ini, si D ini awalnya dia membajak karyawan adik aku. Jadi karyawan yang bekerja di adik aku, walaupun satu toko ini kiri buat adik aku, yang kanan buat temannya, tapi karyawannya tetap masing-masing. Jadi si D ini melihat salah satu karyawan adik aku itu sangat bagus, dia sangat bisa menarik pelanggan sehingga pelanggan bisa membeli pakaiannya. Dan si D ini akhirnya membajak karyawan tersebut untuk ditaruh di tokonya yang lain. Hal seperti ini sangat luar biasa bagi aku, sangat luar biasa. Tidak ada etikanya, luar biasa tidak mempunyai etika. Dimana saat itu mereka berpartner dan si partner ini membajak karyawan adik aku untuk ditaruh di tokonya yang lain. Sungguh licik. Dan adik aku sih ya, dia sih ya udahlah, karyawan itu juga mungkin karyawannya yang mau, ya sudah. Adik aku selalu legowo. Dan ada yang aneh, yaitu jadi tiap hari pendapatan itu selalu sangat berbeda jauh. Di saat sangat sepi, kadang-kadang adikku hanya mendapatkan 1,5 juta, dia bisa mendapatkan 8 juta. Kadang di saat rame dia bisa mendapatkan 16 juta atau lebih. Adikku hanya mendapatkan 4-5 juta. Itu sangat aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, karena pakaian adik aku tuh pakaiannya lebih bagus karena dia memakai bahan-bahan yang kualitasnya sangat bagus, yang bisa disamakan dengan brand H&M dan brand Sarah. Dia mempunyai kualitas seperti itu, sedangkan temannya itu mempunyai kualitas yang dia beli dari Tanah Abang. Bukan saya bermaksud menjelekkan Tanah Abang, tapi banyak sekali ya Tanah Abang yang kualitasnya itu tidak bagus, dan yang dia pakai itu yang kualitasnya tidak bagus seperti itu. Dan ya, dengan keanehan seperti ini, adikku merasa mungkin rezeki dari Allah, emang segitulah rezeki aku. Adik aku selalu berpikir positif, ya udah, memang rezekinya dari Allah, ada rezeki aku segini, rezeki dia segitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tetap berusaha sebisa mungkin bisa menarik pelanggan agar pelanggan bisa membeli pakaian-pakaianku. Dan suatu hari adik aku ini diberi makanan getuk, diberi makanan getuk. Jadi si D ini katanya baru pulang dari kampung dan membawa oleh-oleh getuk dan memberi makan ke adik aku. Dan ini sebenarnya bukan makanan pertama kali yang diberikan ke adik aku, karena memang si D ini termasuk orang yang suka memberikan makanan, sering berbagi lah. Adik aku juga sering berbagi, dan si D ini juga sering berbagi kepada adik aku. Tapi saat itu, di saat memberikan getuk ini, si karyawan ini benar-benar memberikan spesial untuk adik aku. Jadi adik aku sih nggak curiga ya, karena biasanya kalau diberikan makanan, adik aku tuh selalu share ke karyawannya, tapi dia bilang ini spesial buat adik aku ya. Ya spesial, ya udah, adik aku ya dia berpikir ya udah, karena memang ini temannya, partnernya, jadi dia makan aja tanpa rasa curiga. Tanpa adanya rasa curiga, dan katanya ada aku lupa membaca bismillah. Ya, lupa membaca. Dan setelah saat itu, setelah beberapa hari kemudian, banyak hal-hal yang terjadi kepada adik aku. Adik aku mengalami hal-hal yang luar biasa, yang aku sendiri tidak bisa menjelaskannya seperti apa. Jadi adik aku selalu ngantuk di saat nyetir, dan apalagi ketika dia ingin masuk ke dalam mall
untuk mengecek toko, selalu ngantuk. Tapi setelah pulang di rumah dia bisa seger, dan itu terjadi berulang-ulang. Dan akhirnya dia konsultasi ke seorang ustadz dan juga curhat sama aku sebagai kakaknya. Dan curhat, akhirnya aku coba bilang, ya sudah, coba kalau itu baca ayat-ayat kursi atau apa, atau setel murotal Quran atau apa ya, baca sebisa mungkin, berdoa. Dan akhirnya dia jalankan. Setiap dia masuk mall, walaupun ngantuk gimana, dia baca doa, akhirnya itu bisa hilang, akhirnya itu dia bisa masuk mall. Dan itu terjadi berulang-ulang. Dan yang paling anehnya lagi, di toko dia ketika dia membereskan barang-barang pakaian gitu, karena dia harus mempacking segala macam ya kan. Jadi seringkali dia setiap packing itu tiba-tiba di tempat itu tuh ada bau-bau yang gak enak gitu loh, bau-bau yang luar biasa yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Jadi bau-bau itu bau-bau yang dia bilang kayak bau bangke dan segala macam. Bau yang dia cari di luar pun tidak ada bangke. Dia sudah mencari berapa kali di luar tidak ada bangke, dan itu terjadi setiap malam, hampir setiap malam. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelum dia memakan getuk itu tidak pernah terjadi. Dan itu hal itu terjadi, dan dia diteror dengan suara-suara yang mengerikan, suara-suara ketawa, suara-suara menangis tengah malam yang bisa kamu pikir, ya kamu cerna itu suara apa, suara-suara yang mengerikan. Dan adek aku tuh sakit, dia merasa badannya panas sampai dia sendiri bilang gak kuat. Dia bilang sama aku, Kak, aku gak kuat, aku udah kayaknya sepertinya mau menyerah aja, aku gak kuat menghadapin ini, badanku sakit banget, badanku seperti ditindih. Dan itu dia sering merasakan badannya seperti ditindih setiap malam, hampir setiap malam, dan badannya itu panas banget. Jadi dia merasakan hal yang luar biasa aneh gitu loh. Dan akhirnya aku bilang, coba kalau gitu, karena aku pernah dengar dari beberapa ustadz, yang aku dengar dari Ustadz Khalid dan Riza Basalama, yang soal-soal keanehan seperti ini baiknya kita dengarkan murotal Quran dari surat Al-Baqarah. Jadi aku bilang sama dia, coba setiap malam kamu setel surat Al-Baqarah, terus habis itu kamu baca Qul Huwallah, habis itu kamu baca Qul A'udzu birabbil falaq, dan habis itu kamu baca Qul A'udzu birabbin nas. Dan itu dia kerjakan, apalagi dia kerjakan lambat laun itu kelihatan bisa sembuh gitu loh dari sakit badannya yang panas gitu. Dan sakit badan panasnya itu lama-lama itu hilang, dan akhirnya dia bisa enteng lagi. Tapi gangguan-gangguan yang lain masih tetap ada, bukannya hilang, masih tetap ada. Dan yang lebihnya anehnya lagi, di tokonya itu adekku hampir saja tidak mendapatkan income. Dan itu pun dirasakan oleh salah satu orang karyawannya, yang kebetulan karyawannya ini mempunyai agama yang bagus. Dia berhijab dan dia mengerti masalah-masalah seperti ini, karena mungkin dia juga belajar. Dan dia mengatakan, Pak, ini sepertinya sudah aneh, sepertinya hal ini bukan hal yang normal, karena setiap pelanggan datang tuh pelanggan seperti tidak melihat ke tempat kita, hanya melihat ke tempat side. Itu sangat aneh. Biasanya kalau itu kan pelanggan walaupun nggak tertarik awalnya bisa melihat ke tempat kita. Ini sama sekali pelanggan seperti tidak melihat ke tempat kita. Dan akhirnya juga aku sarankan ke adik aku, coba
tiap malam kamu tiap malam atau pagi sebelum kamu datang ke toko, coba kamu buka air 1 gelas atau 1 botol, kamu bacain ayat kursi, kamu bacain qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, terus tiupkan dan semprotkan aja dengan air gini, cipratin ke bagian toko kamu yang bagian pakaian kamu itu, bawah-bawahnya aja, nggak usah kena baju, nggak apa-apa, atau dari jauh. Dan itu dia laksanakan, dia taruh di sekitar tokonya, dan akhirnya itu mulai membaik, dan orang mulai membeli, orang mulai melihat ke dia. Dan anehnya lagi, karena hal itu dilakukan tiap hari, yang lebih anehnya lagi, pelanggan seperti tidak melihat pakaian dari si D, malah jadi berbalik. Jadi pelanggan malah seperti tidak melihat pakaian si D. Di sini kita bisa lihat kalau memang normal tidak mungkin seperti ini. Kalau memang normal orang masih melihat pakaiannya si D, tapi dikarenakan ini tidak normal, karena terjadi hal-hal yang mistik, yang kita bisa bilang entah ini kita bisa bilang perdukunan, dari hal-hal perdukunan, santet atau segala macam, saya kurang mengerti ya. Dan itu karena kita bacakan ayat kursi, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap hari, dan kita semprotkan, kita ke bagiannya toko adik aku, semua jadi berbalik. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Dan di situ adik aku benar-benar terbuka. Oh iya, berarti memang adik aku dikerjain. Entah dikerjain apa, entah dijahatin seperti apa, aku juga tidak mengerti. Mungkin ini santet, mungkin ini hal-hal yang lain. Aku tidak tahu. Yang jelas ini hal-hal gaib yang jahat, hal-hal gaib yang sangat jahat. Ya, itu alhamdulillah semua berbalik. Tapi ada satu ini yang terakhir, yang ini setelah hal ini semuanya menjadi berbeda. Satu ini sangat fatal, hampir merenggut nyawa anaknya adik aku. Karena apa? Aku sendiri hampir, kalau ingat ini rasanya mau nangis ya. Karena waktu kejadian ini aku tuh selalu berdoa, dan aku tuh selalu bilang sama adik aku, kamu yang kuat, dan kamu banyak-banyak berdoa sama Allah, karena yang bisa bantu kamu tuh doa kamu sendiri. Aku di sini, walaupun jauh, aku tetap mendoakanmu. Tapi yang bisa membalikan sesuatu tetap adalah doamu. Doa orang yang teraniaya. Doa orang yang memang sekarang sedang diserang. Kamu kuat, kamu berdoa, kamu pasrahkan diri kamu sama Allah. Aku yakin kamu pasti bisa membalikan hal ini menjadi normal kembali. Karena aku kasihan sama istri dan anaknya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik aku nggak mau nanti anak istrinya terlantar. Karena saat kejadian itu istrinya sudah melahirkan anak yang kedua. Dan hari itu, malam itu aku bermimpi di mana aku tuh ada di depan sebuah rumah. Di rumah itu rumah kosong. Jadi aku tuh tiba-tiba berada di depan sebuah rumah kosong, dan aku lihat beberapa orang di depan rumah itu sedang seperti sedang ya ngobrol segala macam. Ini kita semua cewek,
Dan ya udah, aku cuman perhatiin rumah itu, aku lewatin, oh ada kaca yang pecah di rumah itu. Terus tiba-tiba aku lihat di pintu masuk, pintunya itu sebenarnya pintunya itu, pintu rumah kosong itu tuh nggak bakal bisa dimasukin karena ada tralis yang di paku gitu loh. Jadi tiba-tiba ada seseorang masuk, aku sampai kaget, kenapa orang itu bisa masuk? Aku sampai ngeliatin begini, aku kaget, kenapa orang itu bisa masuk ke dalam rumah yang rumah itu di trali, dan itu rumah kosong, pintu masuk seakan-akan trali itu bisa tembus. Dan aku sampai aku manggil, sini, aku merasa di rumah itu berbahaya, sangat berbahaya. Aku bilang, sini, jangan masuk. Tapi orang itu tidak mendengar, dan akhirnya orang itu sampai ke seseorang yang menggandeng tangannya, yang aku lihat orang yang menggandeng tangannya itu seseorang yang bukan manusia, seseorang yang jahat. Aku sampai sini, dan dia ditarik, dibawa masuk ke dalam sebuah kamar. Aku sampai sini, aku sampai teriak, sini, jangan ke situ. Dan setelah itu aku mencoba masuk, tapi aku takut. Dan akhirnya dengan rasa ketakutanku aku berdoa dan aku azan. Yang aku ingat ya, aku azan karena aku takut. Aku merasa orang itu harus aku selamatkan. Itu pertama kali dalam mimpi aku benar-benar merasakan ketakutan. Bukan ketakutan atas diriku, tapi ketakutan apa yang terjadi dengan orang itu. Aku merasa aku ingin menyelamatkan orang itu. Dan aku azan. Setelah azan, aku terbangun. Dan itu membuat aku terbangun kaget. Orang yang bermimpi dan terbangun kaget itu, kalian tahulah seperti apa. Aku terbangun kaget dan Masya Allah, setelah terbangun, tiba-tiba aku teringat akan adik aku. Aku berpikir apa yang terjadi sama adik aku. Tapi aku kemudian, ya udahlah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Dan kemudian besok paginya, kira-kira jam 10 atau jam 11, aku telepon adik aku. Assalamualaikum, aku tanya, dia di mana? Dia bilang dia lagi loading. Dan oke, aku bilang, oh yaudah, aku bilang, kok Kak, kamu nggak kenapa-napa? Dia bilang, Kak, kok nggak kenapa-napa, semua ini aman-aman aja. Dia bilang gitu. Oh ya udah, berarti aku berpikir, oh ya udah, berarti itu hanya sekedar mimpi. Aku bilang, kalau nggak salah itu jam 11 malam waktu Indonesia, tapi 11 pagi waktu Meksiko. Jadi aku bilang, oh ya udah, berarti adikku tidak kenapa-napa, jadi ini hanya sekedar mimpi. Pas abis itu ditutup, 2 jam kemudian adekku telepon, Kak, dia sambil nangis, Kak, tahu nggak apa yang terjadi tadi? Dia bilang, jam 11 tadi. Jadi adekku tuh bilang, katanya anak yang bernama, kita bilang aja namanya E ya, anak yang pertama bernama E itu ingin pipi karena istrinya itu saat itu sedang menyusui anak yang kedua. Jadi dia bilang, Mama, aku mau pipi. Dia bilang, yaudah, pipi aja ke bawah sendiri ya, kan udah bisa naik turun sendiri, jadi pipi aja sendiri ke bawah. Dia bilang iya, karena anaknya si E itu saat itu sudah berumur 4 tahun dan sudah bisa naik turun sendiri. Jadi mamanya itu tidak khawatir, ya sudah, pipi si E turun sendiri. Nah, si E turun sendiri, menurut istrinya sih biasa aja. Menurut mamanya istrinya adik aku itu biasa aja. Ya itu terjadi tidak si E itu ya dalam keadaan mungkin di bawah pipi. Tapi yang terjadi, katanya si E ini setelah ditanya sama adik aku ini, katanya pas si E ini mau pipi, ternyata mamanya itu ada di bawah. Ternyata saya ini nggak curiga, namanya anak kecil ya. Ya udah, mamanya ternyata udah di bawah. Jadi saya ini bilang, aku mau pipi mama, sini aja, ikut mama dulu. Akhirnya ikut maminya. Dia bilang, ditarik sama maminya keluar, ayo ikut mami yuk keluar. Dan itu ditarik keluar, dan
pintu toko itu tuh nggak bisa dibuka sama anak kecil, hanya bisa dibuka oleh orang dewasa. Dan dia katanya si mamanya itu buka pintu keluar dan membawa si E ini keluar. Dan setelah dibawa keluar, itu kan di luar itu ada got-got gitu. Si E ini dibawa keluar dan dibawa keluar ke jalan. Habis itu jatuh di got. Nah, setelah jatuh di got ini si E itu nangis. Nah, ada tukang nasi goreng yang dagang bukan di depan rumah, di seberang rumahnya si E, seberang rumahnya adik aku. Si tukang dagang ini mengatakan, kok si E ini anak ini kok keluar sendiri ya, kenapa ya keluar sendiri kok, tapi kok aneh. Jadi si tukang dagang ini perhatiin, kok aneh keluarnya. Udah gitu ke jalan, si abang ini mau nyelamatin, tiba-tiba kejebur ke dalam, tiba-tiba seperti ya nggak tahu diceburkan atau gimana, tiba-tiba ke dalam got, ke dalam lubang. Dan kebetulan di got depannya itu ada lubang, dan dia kecebur di situ. Dan di situ si A langsung nangis. Setelah menangis, si abang ini memang udah mau menyelamatkan, akhirnya diselamatkan, ditarik, diambil dan dipanggil ke si mamanya ini, si istrinya adik aku ini. Istrinya adik aku ini ada di atas posisinya saat itu, dan dia turun ke bawah lari-lari. Kaget dia, kok kenapa anaknya si E ini udah ada di luar, sedangkan untuk membuka pintu itu buat anak kecil itu impossible, nggak mungkin banget. Dan akhirnya dia membawa si E ke dalam rumah dan membersihkannya. Dah setelah itu ya, yang seperti aku tadi ceritakan, bilang itu yang membawa si E ini setelah mau ke bawah itu ketemu mamanya di bawah dan dibawa keluar. Sedangkan mamanya cerita, si istrinya adik aku ini cerita, dia itu tidak ke bawah. Jadi dia tuh taunya ya itu ke bawah sendiri, dan dia itu menunggu kembali ke atas karena kejadian itu cepat sekali gitu loh. Jadi semua bingung siapa yang bersama saat itu. Si pun ditanya, dia bilang itulah mama, dia bilang. Jadi masya Allah, sampai saya nggak tahu itu aja namanya apa mau dikorbankan gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ini namanya sungguh luar biasa jahatnya temennya adik aku ini, sampai anaknya adik aku, ponakanku itu ingin dikorbankan. Ya semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, kepada temannya adik aku ini, kepada si D. Ya, disitulah puncaknya yang aku sendiri berpikir, oh ini mungkin tanda dari mimpi aku yang aku pikir itu ada hubungannya satu sama lain. Dan aku sampai ya udah, aku memohon sama Allah agar ini tidak terjadi lagi, dan aku minta sama adik aku, ya udah lebih baik kamu jangan partneran sama dia lagi, tolong hindari orang ini, tolong jauhin orang ini. Dan akhirnya dengan qadarullah, dengan izin Allah, semua ya bisa berpisah, bisa akhirnya, karena memang proses dari keinginan dari mallnya harus ada satu penjual di satu toko. Akhirnya karena memang adik aku yang ditawarkan, akhirnya ya dirundingkan bahwa ya akhirnya toko ini adik aku yang ambil aja sendiri, dan si D ini dikasih buka di toko lain yang jaraknya yang berada di mall tersebut juga, tapi di lantai yang berbeda. Dan ya dari sejak saat itu itulah yang terakhir yang terjadi, yang dimana itu puncaknya sangat luar biasa. Dan akhirnya karena itu
karena juga hati adik aku yang baik, yang sangat legowo, yang dia tidak mendendam, dia berusaha ingin tetap baik. Walaupun aku sarankan sama dia, udah gak usah deket-deket, walaupun baik gimana jangan deket-deket ya. Dia baik walaupun dia tidak mau deket lagi, karena walaupun gimana hal seperti ini sangat berbahaya. Dia berusaha untuk baik dan tapi dia tidak mau dekat seperti dulu. Dan karena hal ini, karena perjuangan adik aku juga yang hatinya baik juga, yang dia juga kerjanya luar biasa, akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Yang tadinya dia tidak punya apa-apa sama sekali, akhirnya qadarullah sekarang dia sudah punya toko banyak. Karena hal ini dan karena perjuangannya tentunya juga, dan karena ya kerja kerasnya, ya pertolongan Allah dan hidayah Allah, dimana kita saat kita benar-benar terpuruk, dijolimi, kita berdoa dan memasrahkan diri kepada Allah, sangat luar biasa balasan Allah itu. Jadi ya untuk kita semua, pasrahkan diri kita kepada Allah, berjuang, bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ikhlaskan, luruskan hati, dan juga hilangkan rasa dendam. Insya Allah, Allah akan bantu. Ya udah, sampai sini dulu ya cerita dari aku tentang kisah adik aku yang aku rasa sangat luar biasa ya. Hal-hal seperti ini yang aku tidak pernah pikirkan akan terjadi kepada keluarga aku, dijahati oleh hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan ya termasuk orang tersebut agar kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.